pendaftaran dan tahapan pelaksanaan seleksi P3K pada tahun 2024 ini nanti akan dimulai sejak tanggal 26 September sampai dengan 31 Desember 2024 seperti yang diamanatkan oleh pasal 66 Undang-Undang ASN, yakni penataan non-ASN maksimal harus diselesaikan pada Desember 2024, tentunya dengan sudah diverifikasi dan divalidasi. Alhamdulillah verifikasi dan validasinya sudah selesai, 99,99% lolos verifikasi dan validasi berdasarkan sumber pembayaran atau pembiayaan tenaga non-ASN tersebut. Dan siap-siap September, ya, tanggalnya tanggal 26 September. Pak Ketua, tolong Pak dijawab mengenai honorer SKTT. Saran saya Pak, evaluasi tiadakan tuh Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak. 50 juta loh Pak, 80 juta. Ya, baru saja kita dengarkan update terbaru berkaitan dengan jadwal pelaksanaan ataupun seleksi P3K yang akan dilaksanakan di bulan September, tepatnya sekitar tanggal 26 atau 27 September saat Bapak Ibu nanti membuka SSSN. Kepastian tanggal itu akan kita tunggu melalui edaran BKN yang akan disampaikan beberapa waktu nanti. Kemudian kita sampaikan juga informasi berkenaan dengan SKTT yang dihapus. Ini membuat rekan-rekan guru khususnya nanti akan lebih leluasa untuk lolos sehingga tidak ada lagi permainan di daerah. Honorer mulai tersenyum dengan adanya seleksi ini. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semalam hingga dini hari Kemenpan RB bersama dengan BKN, LAN, Kemenq, Kemendagri, Sesnek, kemudian Kumham bersama Komisi 2 sepakat insya Allah 99,99% honorer akan diangkat Desember 2024. Jangan lupa siapkan diri dan doa. Makasih. Nah, keputusan daripada pelaksanaan seleksi P3K yang akan dilaksanakan tanggal 26 itu, Bapak Ibu, ini merupakan dari hasil keputusan rapat terselubung ataupun rapat internal PAN RB dan Komisi 2, di mana di sini kita dapati hasilnya Komisi 2 dan pemerintah dalam hal ini PAN RB telah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN selambat-lambatnya adalah Desember 2024 sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang 20 tahun 2023. Di mana Bapak Ibu dari hasil BPKP itu 99,99% itu semuanya dapat disetujui ya dari usulan pendataan dari seluruh data non-ASN 2022 kemarin. Dan itu berdasarkan kriteria 1 yaitu pembayaran tenaga non-ASN yang memang bersumber dari APBD dan APBN. Kemudian yang kedua, penyelesaian penataan tenaga non-ASN tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan. Dan kemudian bagi rekan-rekan yang tidak ada formasi nanti akan diangkat sebagai paruh waktu. Dan yang keempat inilah jadwal ya. Jadwal dan tahapan pelaksanaan seleksi akan dimulai sejak 26 yaitu mulai dari pengumuman sampai dengan 31 Desember prosesnya ya. Nanti setelah masuk Januari itu sudah mulai pengumuman hasil dan penetapan NIP 3K. Nah, ini rapat yang dilaksanakan secara internal oleh Kementerian PAN RB dan Komisi 2 yang hasilnya sudah kita posting pada video sebelumnya. Nah, ini kita dapati juga informasi berkenaan dengan formasi untuk Kabupaten Lebak, ini yang baru kita dapatkan, di mana formasi untuk guru itu ada sekitar 131 ya. Di sini ada agama Islam cukup banyak, ada 20, kemudian yang paling banyak juga adalah guru kelas ya. Ada 70-an, yang lainnya hanya 5, 3, 2, dan 1. Kemudian untuk Kabupaten Tabalong, di sini ada 249, di mana guru agama Islam 43, kemudian yang guru bahasa Indonesia 12, yang agak banyak guru kelas juga 101, yang lainnya lumayan banyak ya, ada beberapa lah ya. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan 249 dari usulan daerah ini diakomodir semua ya oleh PAN RB, di mana di sini kita lihat usulannya 249
diakomodir semua, tidak ada yang ditolak. Inilah yang menunjukkan bahwa seluruh formasi yang diusulkan Pemda itu diterima oleh Pan RB. Kemudian kabar terbaru berkaitan dengan SKTT ini kita dapati setelah adanya proses dan protes keras ya dari Komisi 2, akhirnya SKTT dihapus ya Bapak Ibu. Kita cek videonya. Tolong Pak dijawab mengenai honorer SKTT. Saran saya Pak, evaluasi tiadakan tuh Pak. Itu memunculkan penjahat baru Pak. 50 juta loh Pak, 80 juta. Saya punya buktinya, nanti saya kirim, saya print bahkan. 80, ada nih komunikasi telepon. Kamu mau nggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau. Udah begitu Pak. Itu orang tua umur 48 tahun Pak, ibu-ibu. Saya tanya nginap di mana? Di tempat keluarga. Sebagian teman-teman urunan Pak, kasih di penginapan Hotel Melati. Coba Pak, ini bagaimana Saudara Menteri? Kita tahulah Saudara Menteri, Kepala BKN, teman-teman lain memang bekerja maksimal, tapi di lapangan itu Pak, saya sudah cek tidak pernah turun dari kementerian atau dari BKN ke daerah Pak. Coba, pernah turun kemana coba saya mau tahu? Nggak pernah turun Pak, hanya terima berita saja, terima laporan Pak. Coba cek ke lapangan Pak, bagaimana berkuasanya mereka di daerah itu Pak. Bagaimana mereka dengan tersenyum tanpa melihat rintihan dari para honorer itu menerima uang 50 juta Pak. Ini Saudara Menteri hanya dengan modal SKTT. Maka evaluasi Pak SKTT itu, nggak ada gunanya itu Pak. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan isu-isu strategis. Terima kasih Pak Ketua, nanti kami langsung ingin bahas di konsinyering sehingga bahan dari Bapak Ibu nanti terus kami segera selesaikan. SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua, terutama di guru, sehingga sekarang tidak lagi jadi isu. Itu pun kami harus putuskan dengan Menko Polhukam supaya kami nggak keliru, sehingga rapat di Menko Polhukam telah memutuskan karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2, maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk guru, karena isu yang banyak di balik guru. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat. Di internal pemerintah kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman. Yang berikutnya adalah terkait dengan dari Pak Syamsur Rizal tadi soal tukin. Kami sudah tanda tangani Bapak, dulu kan dari 70 minta 80, setelah 80 minta lagi 100. Nah, sudah kami tanda tangani, sekarang ada di Seknek. Tentu ada catatan-catatan yang fakta integritas terkait dengan beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal supaya tukin 100. Kami sudah tanda tangani, udah ada kali 100%. Jadi sekarang proses 100% sudah ada di Seknek. Kira-kira gitu. Tentu ini atas waktu itu kan keputusan dari pimpinan termasuk Pak Ketua supaya ada hal-hal yang afirmatif supaya 100%. Jadi kami sudah